Baik, perkenalkan nama saya Taping Taro Agariang Haan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi saya yaitu Sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah saya yaitu Pendidikan Anti Korupsi. Langsung saja kita masuk pada slide yang pertama, yaitu cara mudah untuk melakukan korupsi. 1. Korupsi dengan modus uang muka. Pejabat menerima uang muka 5-15% dari proyek yang akan diajukan rencana proyeknya. Dikenal juga dengan nama ident alias dikawal dari bawah. Yang kedua, korupsi dengan modus bagi hasil. Pejabat pura-pura tanya sama pengusaha yang akan dimenangkan atau yang telah memenangkan tender, dan untungnya berapa, mereka akan dibagikan sama rata. Yang ketiga, korupsi dengan selisih margin, atau pejabat sudah banyak pengusaha, kayak pengusaha dia sibuk ke sana kemari mencari informasi berapa harga pokok si pengusaha. Kalau sudah dapat, dia akan dipanggil pengusaha dan minta selisih margin tersebut dan disetorkan kepada dia. Yang keempat, korupsi dengan modus saham kosong, yaitu pejabat ini dapat saham 5-60% di perusahaan yang akan memenangkan dalam tender tersebut, dan dia tidak memakai nama dia sendiri. Dia akan merubah nama seperti nama istri, anak, dan menantu. Kalau dia menggunakan nama dia sendiri, dia akan ditangkap. Dan dia memakai nama palsu seperti nama orang asing, warga negara Singapura, Hong Kong, dan lain-lain. Yang kelima, korupsi dengan modus proyek fiktif atau transaksi fiktif. Pejabat ini nekat. Dia yakin bisa kelabui semua instansi pengawas dan hukum. Proyek yang dikerjakan tidak ada sama sekali. Jika ada BPKP atau BPK yang mau periksa, dia tinggal berikan saja dokumen-dokumen dengan foto-foto dari proyek sebelumnya atau proyek yang lain, plus atau menambah uang suap kepada mereka supaya mereka pemeriksaan manggut percaya kepada dia. Modus ini banyak dilakukan oleh bupati dari daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti tempat-tempat tertentu. Yang keenam, korupsi dengan modus jual SK atau perizinan konsensi dan sejenisnya. Pejabat ini tahu tanda tangan dia bernilai emas. Mumpung masih berkuasa, dia menjual semua dan nilainya tergantung dari ratusan juta sampai puluhan atau ratusan miliar. Yang mahal dan konsensi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Tarifnya mulai dari ratusan juta sampai belasan miliar rupiah. Dan ketujuh, yaitu korupsi dengan modus jual aset negara. Pejabat ini agak merepotkan. Dia kira tanah, bangunan, kendaraan, dan semua aset negara ini adalah aset dia juga. Dan dia kan pejabat negara, dan maka jual semua aset negara, hasilnya ada yang masuk kantong semua, ada yang buat kwitansi ganda, ada yang sistem komisi, dan seterusnya. Kedelapan, korupsi dengan modus honor sebagai pejabat di tempat lain.
Modus ini juga termasuk modus kuno, tetapi tetap laku. Pejabat yang dijadikan komisaris atau pengawas di berbagai perusahaan, BUMN, BUMD, dan lain-lain tidak perlu kerja tiap hari, juga tidak apa-apa. Tetapi pas pembagian honor, bonus SHU, dan lainnya, dia datang dan dia mendapatkan bisa puluhan juta tiap bulan. Bonusnya bisa miliaran tiap tahun. Yang kesembilan, korupsi dengan modus jual perkara, jual keadilan. Ini kayak Gayus, dan kasus-kasus itulah pasal-pasalnya tinggal dimainkan denda, dimainkan, pokoknya atur semua dengan rapi sama pejabat hukum dan instansi lain. Syaratnya jangan ada yang sakit hati, jangan ada yang tidak dapat dibagi persennya dan diamankan. Korupsi dengan modus tunjuk konsultan. Semua proyek-proyek atau rencana proyek harus pakai konsultan. Kalau bisa pakai konsultan luar negeri yang bonafit, ntar honor konsultannya dimainkan. Pokoknya ada untuk pejabat terkait. Apalagi orang Indonesia mental budak kalau dengan konsultan internasional manggut-manggut saja, hasil kerjanya percaya honornya sedemikian besar. Proyek-proyek dari Bank Dunia, IMF, dan ADB, jika atau lembaga keuangan asing yang berkedok sebagai donatur atau kreditor, padahal mereka itu perampok-perampok berdasi yang mau kuras kekayaan Indonesia dan menjerat Indonesia ke jurang kemiskinan dan kebodohan. Demikian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan bisa memahami ini. Sekian dari saya.